Martin Paes mengungkapkan keinginannya untuk kembali berkarier di Eropa setelah 3 musim bermain di MLS. Saat ini, kiper berusia 26 tahun tersebut membela FC Dallas, klub yang berbasis di Texas. Meski menikmati petualangannya di Amerika Serikat, Paes tetap menyimpan ambisi besar untuk kembali ke benua biru, di mana kompetisi sepak bola lebih kompetitif dan penuh tantangan. Ia merasa bahwa bermain di liga-liga top Eropa masih menjadi salah satu impian yang ingin diwujudkannya dalam waktu dekat. Selama bermain di MLS, Paes mendapatkan banyak pengalaman berharga yang memperkaya karirnya sebagai penjaga gawang. Ia menyadari bahwa sepak bola di Amerika Serikat berkembang pesat dengan banyaknya pemain bintang yang bergabung ke liga tersebut. Apalagi, dengan persiapan besar menjelang Piala Dunia 2026, MLS semakin menarik perhatian dunia. Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk tetap bertahan di liga ini dalam beberapa tahun ke depan, mengingat momentum pertumbuhan yang semakin menjanjikan. Namun, di sisi lain, daya tarik Eropa masih sulit diabaikan oleh Paes. Ia tidak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran dari klub Eropa jika ada kesempatan yang tepat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia menikmati karirnya di MLS, ambisi untuk kembali ke kompetisi yang lebih bergengsi tetap ada dalam pikirannya. Tawaran dari klub-klub besar Eropa bisa menjadi godaan besar yang sulit untuk ditolak. Saat ini, fokus utama Paes adalah menjaga performa terbaiknya baik di klub maupun di timnas Indonesia. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi pencapaian luar biasa dalam karirnya dan bisa membuka lebih banyak peluang emas di masa depan. Eliano Reijers tengah menjadi sorotan setelah dikabarkan menarik minat dari klub Prancis, FC Metz. Rumor ini pertama kali diungkap oleh markas Top News, yang mengklaim mendapatkan informasi langsung dari sumber internal klub. Jika kabar ini benar, maka gelandang berusia 24 tahun tersebut berpeluang merasakan atmosfer sepak bola Prancis setelah sebelumnya berkarier di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Dengan situasi menit bermain yang kurang stabil musim ini, kemungkinan pindah ke Liga 2 bisa menjadi langkah baru bagi Reijers untuk mengembangkan karirnya. Musim ini, Reijers hanya mencatatkan 15 penampilan bersama PEC Zwolle, jumlah yang cukup minim dibandingkan musim sebelumnya. Pelatih Johnny Jensen lebih sering memberikan kepercayaan kepada Cheryl Floranus di posisi bek kanan, membuat peluang bermain Reijers semakin terbatas. Situasi ini tentu tidak ideal bagi seorang pemain yang ingin terus berkembang, sehingga ketertarikan dari FC Metz bisa menjadi kesempatan emas untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain dan pengalaman di liga yang berbeda. Namun, kepindahan Reijers ke FC Metz tidak akan semudah itu terwujud. Ia masih terikat kontrak dengan PEC Zwolle hingga 2027, sehingga klub Prancis tersebut harus mengeluarkan dana transfer untuk memboyongnya. Menurut laporan dari Football Transfer NL, nilai transfer Reijers diperkirakan mencapai 700.000 euro, angka yang tergolong cukup terjangkau bagi FC Metz. Klub yang saat ini berlaga di Liga 2 itu memang sedang berupaya membangun skuad yang lebih kompetitif dengan harapan bisa kembali promosi ke Liga 1 musim depan. Kelvin Verdonk menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membantu NEC Nijmegen meraih hasil maksimal di Eredivisie sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Bek berusia 26 tahun ini memahami betapa pentingnya kemenangan bagi timnya untuk tetap bersaing di papan klasemen. Dengan jadwal yang semakin ketat, Verdonk ingin memastikan bahwa dirinya memberikan kontribusi terbaik di laga terakhir bersama klub sebelum menjalani tugas internasional. Keinginannya untuk tampil maksimal menunjukkan dedikasi tinggi terhadap NEC, meskipun panggilan timnas Indonesia sudah menunggunya. Bergabung dengan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia merupakan tantangan besar bagi Verdonk. Namun, ia ingin meninggalkan Nijmegen dalam kondisi terbaik sebelum sepenuhnya fokus membela Garuda. Dengan pengalaman bermain di level Eropa, ia memahami bahwa menjaga kebugaran dan performa adalah hal krusial. Menyeimbangkan dua tanggung jawab ini bukan perkara mudah, tetapi Verdonk bertekad memberikan yang terbaik di kedua kompetisi tersebut. Dalam sebuah wawancara, Verdonk mengungkapkan bahwa setiap pertandingan memiliki arti penting baginya. Saya pikir pertandingan yang akan datang dengan NEC adalah yang paling penting, dan setelah itu baru saya akan memikirkan Indonesia, ujarnya. Pernyataannya mencerminkan komitmen tinggi terhadap klub sekaligus antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Dengan mentalitas seperti ini, Verdonk membuktikan bahwa ia adalah pemain profesional yang tahu bagaimana mengatur prioritas dengan baik. Setelah menyelesaikan tugasnya di Eredivisie,
Verdonk akan segera bergabung dengan skuad Indonesia untuk menghadapi laga berat di kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman bermain di Liga Eropa tentu menjadi modal berharga bagi lini pertahanan Garuda. Patrick Kluivert memastikan bahwa semua aspek telah dipersiapkan dengan matang menjelang laga penting melawan Australia dan Bahrain. Ia memahami bahwa waktu persiapan yang tersedia sangat singkat, sehingga setiap sesi latihan harus dimanfaatkan secara maksimal. Para pemain yang berada di Indonesia dijadwalkan terbang ke Australia pada 16 Maret, sementara mereka yang berkarir di luar negeri akan langsung menyusul ke sana. Strategi ini diharapkan bisa mengoptimalkan persiapan tim sebelum menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pelatih dengan pengalaman besar, Kluivert mengaku sudah tidak sabar untuk segera bekerja dengan para pemainnya. Ini akan menjadi kesempatan perdananya memimpin timnas Indonesia dalam laga resmi, dan ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Fokus utama saat ini adalah membawa Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi, sekaligus membuktikan bahwa tim Garuda bisa bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi membuatnya semakin yakin bahwa skuad ini memiliki potensi besar untuk tampil kompetitif. Selain strategi dan persiapan teknis, Kluivert juga menyoroti pentingnya membangun chemistry dalam tim. Ia ingin para pemain cepat beradaptasi dengan metode kepelatihannya agar terbentuk kerjasama yang solid di lapangan. Menurutnya, keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada kualitas individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa bekerja sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, ia berencana menerapkan pendekatan terbaik untuk memastikan komunikasi dan kekompakan tim terjaga sepanjang turnamen. Pelatih timnas Australia Tony Popovic menyadari bahwa dua laga mendatang melawan timnas Indonesia dan Cina akan menjadi ujian besar bagi timnya. Dengan tekanan tinggi untuk meraih kemenangan, Socceroos harus membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan dominan di Asia. Popovic mengakui bahwa ekspektasi publik terhadap timnya sangat besar, tetapi ia melihat tekanan ini sebagai bahan bakar untuk meningkatkan performa para pemainnya. Menurutnya, tim yang mampu menghadapi tekanan dengan baik justru akan tampil lebih kuat dan lebih bersemangat di lapangan. Meskipun beberapa pemain kunci harus absen karena cedera, Popovic tetap percaya diri dengan komposisi skuadnya. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah permainan yang menuntut adaptasi cepat, dan timnya sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini. Pemain pengganti yang telah dipersiapkan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sama baiknya dengan mereka yang absen. Latihan intensif terus dilakukan untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi tekanan tinggi dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Sebagai mantan pemain Crystal Palace dan pelatih berpengalaman, Popovic memahami betul bagaimana cara menghadapi laga krusial. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan serta memanfaatkan kelemahan lawan dengan strategi yang matang. Melawan Indonesia dan Cina, Australia tidak hanya akan mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan taktik yang bisa membuat perbedaan di lapangan. Dengan persiapan yang matang, Popovic optimistis timnya bisa mengamankan 6 poin penuh dan semakin dekat dengan tiket ke Piala Dunia. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membawa perubahan besar, terutama dalam komposisi staf kepelatihan. Pelatih asal Belanda ini tidak hanya datang dengan visi baru, tetapi juga dengan 6 asisten tambahan dari negaranya. Kini, total tim kepelatihan timnas Indonesia mencapai 11 orang, termasuk spesialis video analisis, fisioterapis, pelatih fisik, dan 2 tim developer. Kehadiran mereka tentu diharapkan bisa meningkatkan kualitas persiapan tim, tetapi di sisi lain menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana nasib pelatih lokal dalam era kepemimpinan baru ini, jika dibandingkan dengan era Sintayong, jumlah staf yang dibawa Kluivert jauh lebih besar. Saat Sin menangani timnas Indonesia, ia hanya didukung oleh 8 asisten plus 1 analis, termasuk Nova Arianto sebagai satu-satunya pelatih lokal. Namun, dengan dominasi staf asing yang semakin kuat, kekhawatiran mulai muncul terkait peran pelatih dalam negeri. Apakah mereka masih akan mendapatkan tempat untuk berkembang, atau justru semakin tersingkir dari struktur kepelatihan tim nasional? PSSI sebelumnya sempat berencana menambahkan 2 pelatih lokal ke dalam tim kepelatihan Kluivert. Langkah ini dinilai penting agar ada transfer ilmu dari pelatih asing kepada talenta dalam negeri.
Namun, hingga kini belum ada kejelasan siapa yang akan mengisi posisi tersebut. Situasi ini memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, apakah janji ini benar-benar akan terrealisasi, atau hanya sekadar strategi untuk meredam kritik yang muncul. Dengan semakin gemuknya gerbong Kluivert, ekspektasi publik tidak hanya sebatas peningkatan performa timnas Indonesia, tetapi juga kesempatan bagi pelatih lokal untuk berkembang. Jika Indonesia ingin memiliki sistem kepelatihan yang berkelanjutan, regenerasi pelatih dalam negeri harus tetap diperhatikan.